Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita, keluarga kita disentuh oleh Tuhan. Karena itu acara ini disebut sentuhan ilahi. Yang hendak saya bicarakan adalah salah satu perintah dari Tuhan yang tercantum di dalam hukum Taurat, yang arti rohaninya, makna rohaninya masih berlaku sampai sekarang. Kita mungkin tidak mempraktekkan hukum Taurat seperti orang-orang Israel, tetapi ada arti rohani yang perlu kita lanjutkan, kita angkat, kita perkaya, dan dipraktekkan dalam kehidupan kita. Salah satu hukum itu berbunyi, kuduskanlah hari Sabat untuk Tuhan. Kata kudus di sini berarti sisihkan, kesampingkan hari Sabat di luar hari-hari lainnya. Sisihkan itu untuk Tuhan. Persembahkan hari Sabat untuk Tuhan. Sudah tentu kita tidak perlu terikat kepada harinya, karena dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengatakan, atau Paulus mengatakan, bahwa semua hari baik. Lalu mengapa Tuhan mencantumkan di dalam hukum Taurat mengenai hari Sabat? Mari kita lihat. Pertama, hari Sabat harus dilihat dari perspektif rohani, sehingga kita perlu cari tahu makna rohani dari perhentian hari Sabat ini. Dewasa ini dengan kesibukan aktivitas di hari-hari lain, maka kalau tiba pada hari Minggu kita lebih memikirkannya sebagai hari libur, dan kita melakukan aktivitas lain yang beda dari hari-hari biasa untuk meliburkan diri kita. Istilah yang sering kita dengar berbunyi, thank God it is Friday. Syukur kepada Tuhan karena hari ini hari Jumat. Dan ini budaya dari Barat, di mana hari kerja itu pada hari Sabtu dan Minggu libur. Kalau sudah tiba pada hari Jumat, mereka katakan, thank God it is Friday. Sebenarnya saudara-saudara, gaya hidup seperti ini bukan kehendak Tuhan. Ingatlah akan hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Secara rohani berarti seminggu sekali, satu hari menjadi titik sentral, menjadi sumbu, menjadi poros, menjadi pusat dari kegiatan kita. Orientasi titik sentral kegiatan kita sepanjang minggu seharusnya ada pada hari Sabat itu. Kalau kegiatan kita beristirahat akhir minggu hanya melakukan aktivitas fisik, mental, sosial, dan untuk pribadi, keluarga, sahabat saja, maka pusat kegiatan dari hidup orientasi hidup kita sama saja dengan gaya hidup orang-orang yang tidak mengutamakan Tuhan. Orang-orang Kristen yang setia berbakti di hari Minggu belum tentu juga menjadikan aktivitas hari Minggu itu sebagai hari ibadah kepada Tuhan, sebagai titik sentral dari semua kegiatan yang mengimbangi hari-hari yang lain, yang menyempurnakan hari-hari yang lain. Tidak heran banyak orang Kristen menjadi capai, lemah, bosan, tidak punya arah tujuan hidup, dan hanya beraktivitas dari minggu ke minggu saja. Seharusnya apa yang dialami dalam ibadah minggu menjadi arahan, menjadi petunjuk, menjadi tuntunan, menjadi pegangan, menjadi bekal, menjadi berkat untuk melewati hari-hari berikutnya. Ini artinya berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan. Jadikan pengalaman dalam ibadah sebagai titik pusat, poros
di mana semua kegiatan di hari-hari lainnya berputar. Dengan demikian, sekalipun sibuk, semua kegiatan ada di jalurnya masing-masing, tidak bertabrakan dan tidak kusut. Selanjutnya, hari Sabat disebut hari perhentian, hari beristirahat, di mana tempat yang paling baik untuk beristirahat. Kata Daud, sehari di rumahmu lebih baik, lebih berarti daripada 1000 hari di tempat lain. Beristirahat di hadirat Tuhan dalam ibadah bersama merupakan tempat yang paling baik untuk memulihkan kesehatan jasmani, mental, dan rohani. Kita tidak mungkin hidup berhasil tanpa beristirahat. Tubuh kita menuntut istirahat. Tidur selama 7-8 jam setiap hari, sepertiga dari satu hari. Kurang dari itu, lama-kelamaan tubuh kita akan menagihnya. Dan kalau kita tidak menebusnya, kita akan jatuh sakit. Dan kalau sudah sakit, semua hasil jeripaya kita akhirnya menjadi sia-sia. Dengan kata lain, gaya hidup kita menentukan segalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kiranya kita bisa lebih memikirkan secara lebih serius makna, kepentingan, manfaat dari hari Sabat, hari Sabtu bagi kita, atau hari Minggu bagi kita untuk beristirahat. Dan tempat perhentian yang paling indah yaitu kalau kita bisa beribadah, berada di hadirat Tuhan. Tapi sekali lagi, jadikanlah hari Minggu, satu hari dalam seminggu, pokoknya satu hari dalam seminggu, sebagai hari yang menjadi titik sentral, menjadi poros dalam kehidupan kita. Dari titik sentral ini kita memiliki perspektif melihat semua kegiatan lain di hari-hari yang lain. Kita pandang dari satu titik sentral, dan titik sentral ini fokus utamanya adalah ibadah di hadirat Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Sebuah definisi mengatakan bahwa ibadah adalah titik puncak dari semua kegiatan kita. Itu diarahkan ke puncaknya, dan puncaknya itu adalah ibadah kita. Berikutnya, kalimat berikutnya. Ibadah itu adalah sumber mata air. Dari mata air itu mengalir semua kegiatan kita. Kegiatan kita bersumber dari ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kalau sulit melakukan ini, cobalah, minta pertolongan Tuhan. Tuhan berikan nikmat kepada saudara untuk hidup bagi Dia. Puji Tuhan. Tuhan berkati.